Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 dalam perikop usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami senantiasa merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan rohani yang menuntun kami. Maka saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dimanapun kami berada, kami mohon hikmat sorgawi untuk kami memahami dengan benar, sehingga kami juga mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, kami sedia mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 dalam perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap warga jemaat, setiap warga masyarakat, atau katakanlah semua orang, pasti merindukan untuk bisa menikmati kesejahteraan, bisa merasakan bagaimana hidup yang sejahtera, dan sejahtera yang dimaksud tentunya sejahtera lahir batin. Nah saudara, untuk bisa menikmati kesejahteraan, untuk menikmati rasa sejahtera lahir batin, maka harus mengupayakan, harus mengusahakannya. Artinya harus rajin.
Sebab kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan bukan datang dengan sendirinya. Tidak jatuh dari sorga, dari langit ke bumi. Tetapi itu harus diupayakan. Artinya harus bekerja keras, harus berjuang, harus berusaha. Tetapi juga harus berdoa. Nah, karena itu saudara, bacaan kita dalam kitab Yeremia itu merupakan surat Nabi Yeremia yang dikatakan dalam bacaan kita dikirim kepada orang-orang buangan yang telah dibuang ke Babel dari Yerusalem. Di antaranya ada tua-tua, ada imam-imam, ada nabi-nabi, bahkan semua rakyat yang telah diangkut. Nah, rupanya Yeremia tidak diangkut dalam pembuangan. Nah, kita tahu bersama saudara, mengapa bangsa Israel mereka diangkut, mereka dibuang ke Babel. Itu karena dosa mereka terlampau banyak, terlalu bertumpuk dosa mereka. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka menomorduakan Tuhan. Mereka tidak memprioritaskan Tuhan. Dan mereka melecurkan diri dengan ilah-ilah, dengan ilah Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Yang mengakibatkan Tuhan Allah harus memproses mereka kembali, membentuk kehidupan spiritual supaya mereka sadar diri, tahu akan jati diri mereka. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dikhususkan, mereka dikuduskan oleh Tuhan Allah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Namun saudara, mereka tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak setia dan mereka melanggar ketetapan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena itu akibat dosa mereka, mereka harus dibuang. Mereka ada dalam pembuangan selama 70 tahun di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, dalam pembuangan ini saudara, maka Yeremia dia menyampaikan suara profetis, suara kenabian, suara Tuhan supaya mereka betul-betul bertobat. Bahkan dalam bacaan kita saudara, mereka diingatkan oleh Nabi Yeremia agar supaya mereka yang ada dalam pembuangan, mereka harus mendirikan rumah. Mereka harus mengupayakan kebun, bekerja keras. Mereka harus mengambil istri, beranak cucu, mencarikan istri atau suami bagi anak-anak mereka. Bahkan sebagaimana tema kita, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota. Dan juga mereka harus berdoa untuk kota tempat mereka tinggal, tempat mereka dibuang. Karena kesejahteraan kota, tempat mereka tinggal, tempat mereka berpijak, itu juga adalah kesejahteraan bagi mereka. Nah, sangat luar biasa. Dan paling akhir oleh Nabi Yeremia katakan, jangan percaya kepada nabi-nabi palsu, kepada para penenun dengan segala mimpi-mimpi palsu yang mereka katakan kepada umat Yehuda. Sebab mereka bernubuat palsu dan Tuhan Allah tidak mengutus mereka kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, hal yang menarik, usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kota itu. Mereka harus bangun rumah mereka. Mereka harus usahakan kebun mereka supaya mereka bisa menikmati kesejahteraan. Artinya oleh Nabi Yeremia katakan, mereka jangan diam saja, jangan jadi pesimis, jangan jadi apatis, tapi mereka harus berupaya, harus optimis. Mereka harus berjuang juga, sekalipun mereka merasa orang asing di tempat mereka tinggal, tetapi mereka harus survive, mereka harus bertahan hidup, dan mereka harus menikmati kesejahteraan. Karena itu bangun rumah, mereka harus mengusahakan kebun supaya ada hasilnya, mereka bisa makan, mereka bisa beranak cucu. Itu pesan firman Tuhan bagi bangsa Israel melalui Nabi Yeremia.
agar supaya mereka juga tetap menikmati kesejahteraan di kota di mana mereka tinggal, walaupun mereka ada dalam pembuangan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa pertama, setiap dosa, setiap kesalahan pasti punya konsekuensi. Tetapi sebaliknya, setiap kebaikan pasti ada hasil dari apa yang kita lakukan. Bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki dosa. Tuhan tidak menginginkan kita manusia hidup dalam dosa, melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang terus disampaikan kepada kita, yang terus kita pelajari, maka kita diarahkan, kita dituntun berbuat apa yang baik, melakukan apa yang benar. Karena ketika kita berbuat baik, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, cepat atau lambat, itu akan menghasilkan buah. Kita akan menikmati kesejahteraan, kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan dosa di tempat tersembunyi manapun, namanya itu hal menyakiti hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menjadi sukacita bagi orang lain, maka akan ada resiko akibat dari kesalahan, dari dosa yang kita lakukan, seperti bangsa Israel. Karena Tuhan menghendaki setiap anak-anak Tuhan hidup benar, hidup setia, hidup taat, hidup takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, jadi berkat bagi banyak orang, jadi teladan bagi banyak orang. Karena itu lakukanlah apa yang baik. Bahkan saudara, kata kerja dari tema bacaan kita yaitu usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Usahakanlah, artinya harus berusaha. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk lakukan apa yang baik, berusaha, bekerja keras, berjuang untuk bisa makan, untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menikmati kesejahteraan dan kebaikan. Nah, bukankah saudara, ketika Tuhan Allah menjadikan Adam dan Hawa, menjadikan dunia dan segala isinya, menempatkan mereka dalam Taman Eden, Tuhan memberi pesan supaya mereka beranak cucu, tapi juga harus mengusahakan, melestarikan, mengupayakan tanah bumi ini supaya mereka tetap hidup. Maka itulah juga kehidupan kita. Saudara, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu, apalagi untuk bisa menikmati kesejahteraan. Nah, kita yakin saudara bahwa ketika kita rajin bekerja, sama dengan ungkapan orang rajin iko mau, orang malas iko mata. Artinya kalau orang rajin, apapun yang ia inginkan, mendapatkan sesuatu, pasti itu akan terwujud. Tetapi kalau orang malas saudara, pasti iko mata. Apa yang dia inginkan, apa yang ia ingin dapatkan, itu tidak akan terwujud. Karena tidak ada uang untuk mendapatkannya. Karena malas saudara. Tapi kalau rajin, pasti apapun yang kita inginkan, pasti itu akan terwujud. Nah saudara, filosofi atau ungkapan dalam bahasa Tondano dikatakan kekos nea, kekos tiko. Kekos artinya basah, nea kaki, no? Tiko itu gergantang leher. Nah orang kalau dia basah kaki berarti basah, kenyang saudara. Karena apa? Orang kalau rajin masih pagi so pigi kobong, no? Masih ada embun, masih air tuh terumput. Tapi kalau so siang pasti so kena matahari kering. Nah pagi-pagi saudara pigi kobong basah tuh kaki. Itu artinya orang rajin bangun pagi, langsung bekerja, langsung berusaha. Nah kalau orang rajin, basah kaki, basah gergantang, no? Kenyang saudara, tak iko mau. Nah karena itu kalau orang rajin pasti diberkati oleh Tuhan. Segala usaha, segala kerja, segala perjuangan itu diperhitungkan, diperhatikan Tuhan sehingga mendapatkan berkat. Nah karena itu saudara, mari kita usahakan kesejahteraan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Terutama ketika kita masih menikmati alam tercinta Indonesia ini, bumi pertiwi dengan segala kekayaan alam di dalamnya.
Mari kita bekerja, mari kita berusaha. Dimanapun kita hadir saudara, di komunitas manapun, dimanapun kita bekerja, kita percaya berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan saudara, kita diingatkan juga melalui doa. Orang Israel sekalipun mereka sudah ada dalam pembuangan di Babel, tapi oleh Nabi Yeremia memberi support kepada mereka supaya mereka tetap berdoa. Dengan doa yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk kesejahteraan pemerintahan kota tempat mereka tinggal, maka mereka juga akan menikmati kesejahteraan di dalamnya. Maka demikian pun dengan kehidupan kita saudara. Kita berdoa dalam doa syafaat, mendoakan pemerintah kita, bangsa tercinta Indonesia ini, mendoakan tempat kita tinggal, mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan. Setiap hari kita berdoa, karena doa adalah hal yang penting bagi kita orang beriman. Ada komunikasi dengan Tuhan, ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebab saudara, kekuatan kita adalah doa, power kita orang beriman adalah doa. Tanpa doa, sia-sia kehidupan kita. Dikala kita bersuka cita, kita tetap berdoa. Dikala kita bergumul, apalagi tetap berdoa. Kita yakin Tuhan melihat kita, Tuhan ada bersama kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi Tuhan selalu mencurahkan berkat dalam hidup kita. Tuhan memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan. Tuhan memberikan banyak sekali kelimpahan berkat dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini saudara di tanah Minahasa, sementara panen cengkih, panen raya saudara. Itu sangat luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Sekalipun harga cengkih tidak lagi di atas 100.000 sebagaimana yang menjadi dambaan harapan dari petani cengkih, tapi 80.000 sekian saudara, maka petani bisa menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, masyarakat Minahasa tercinta ini. Kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati kesejahteraan. Karena itu sekali lagi bahwa di panen cengkih ini, itu tanda berkat Tuhan melimpah ruah bagi kita. Kita nikmati, kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik, sehingga kita bisa menikmati kesejahteraan yang adalah berkat melimpah yang Tuhan curahkan bagi kita. Kita tetap berusaha, tapi juga kita tetap berdoa. Nah, apalagi kita bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Di tahun 2024 ini saudara, kemerdekaan yang kita nikmati boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-79. Ibarat manusia sudah ada di usia senja, usia lanjut. Tetapi usia lanjut mau mengatakan kepada kita, di dalamnya sudah banyak pengalaman, pahit manis, garam kehidupan telah dilewati, sehingga menjadi manusia yang sangat dewasa dengan berbagai pengalaman hidup yang luar biasa juga. Maka itulah juga kita Indonesia. Pemerintah bangsa kita yang ada di pusat, presiden, wakil presiden, pemerintah yang ada di daerah Sulawesi Utara, gubernur, wakil gubernur, tetapi juga di kota kabupaten ada bupati, wakil bupati, ada wali kota, wakil wali kota, telah mengupayakan kesejahteraan. Tapi mengupayakan kesejahteraan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dari seluruh masyarakat. Semua kita saudara bekerja sama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan. Sebab apalah artinya ketika hanya pemerintah yang berusaha dengan membangun infrastruktur yang sangat hebat, tetapi kita tidak mau untuk merawatnya, tidak mau menjaganya, kita tetap malas, kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, maka kita tidak akan menikmati kesejahteraan. Tapi ketika ada kerjasama yang baik saudara, maka kita yakin dimanapun kita berada, pasti kesejahteraan lahir batin itu akan kita rasakan, akan kita nikmati.
Apalagi kita tetap berdoa, ada komunikasi dengan Tuhan. Sebab kemanapun kita pergi saudara tanpa doa, kita akan merasa hampa dan sia-sia. Tetapi dengan doa kita merasa ada kekuatan spiritual yang senantiasa menginspirasi kita berbuat apa yang baik, melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga akan mengedukasi orang lain yang ada di sekitar kita untuk berusaha, untuk bekerja rajin, tidak malas, tetapi juga akan penuh semangat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ingat saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita bukan saja berdoa tanpa bekerja, tapi juga kita bukan saja bekerja tanpa berdoa. Itu adalah satu kesatuan yang harus kita terjemahkan secara nyata. Kita praktekkan supaya kesejahteraan hidup, kemakmuran, kebahagiaan akan kita nikmati. Dan kita akan bersorak-sorai, kita akan bersyukur, sehingga di atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, ajaib, dan luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berfirman, berbicara, tapi media sosial YouTube ini Tuhan pakai menjangkau banyak orang untuk dapat mendengarkan firman dan tetap menjadi kuat dan tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Karena itu berkatilah mereka yang sudah mendengarkan firman dalam situasi hidup apapun yang mereka alami. Mereka tetap ada dalam penjagaan penyertaan Tuhan. Bagi yang lemah, yang kehilangan semangat, Roh Kudus yang akan menguatkan mereka. Mereka juga yang sakit dipulihkan, disembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.